8 dikurangi 3. Sama dengan 1/5 dikali 5/12. Coret 5-nya. Sama dengan 1/12. Gampang ini pemanasan. 1/12 yang B. Bisa ya? Nomor 61 ya? Bisa, Kak. Nah, gampang banget. Oke, lanjut langsung. Nomor 62. Untuk X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan min 3. Hasil perkalian X kuadrat plus 3X per 4X min 8 oleh 4 min 2X per X plus 3 adalah titik. Nah, ini udah agak mulai apa ya? Tingkatan soalnya mulai meninggi. Nah, bisa dicoba dulu kira-kira. Ada X kuadrat plus 3X per 4X min 8 dikali 4 min 2X per X plus 3. Kira-kira berapa hasilnya? Ada yang tahu? Disederhanain dulu, Kak. Disederhanain dulu, betul. X kuadrat plus 3X sama 4X min 8 difaktorkan terlebih dahulu. X kuadrat plus 3X faktornya berapa? X plus 3 sama X min 3. X plus 3 sama X min 3 kurang tepat. Kalau itu hasilnya X kuadrat min 9. Kalau X plus 3 sama X min 3. X kuadrat plus 3X, faktornya X-nya keluarkan 1. Nah, sisanya dalam kurung berarti X plus 3. Kemudian yang 4X min 8, kalau 4-nya dikeluarkan, sisanya X min 2 ya? X min 2. Min 2. Dikali 4 min 2X, kalau min 2-nya dikeluarkan, berarti dikali Min 2 plus X. min 2 plus X. Atau saya bikinnya X-nya karena plus di depan ya. X min 2 atau min 2 plus X per X plus 3 tetap. Ada yang sama kan atas bawah? Bisa kita coret X plus 3 dengan X plus 3. Lalu ada lagi X min 2 dengan X min 2. Ini pensilnya begini. X min 2 pakai yang hijau. X min 2 kita coret dengan X min 2. Maka hasilnya tinggal X dikali min 2. Min 2X. Min 2X per 4. Sederhanain jadinya minus X per 2. X. Jawabannya yang B. Bisa ya, nomor 62 ya? Kak, mau nanya. Boleh. Berarti kalau misalnya yang X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan 3 itu nggak kepake, Kak? Itu nggak kepake, karena X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan min 3, itu adalah syarat dari penyebut. Contoh, yang 4X min 8.
Kalau penyebut itu kan syaratnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, ini syarat penyebut. Penyebut yang pertama ada 4x min 8. Berarti 4x min 8 tidak boleh sama dengan 0. Pindah ruas, 4x tidak sama dengan 8 dibagi, berarti x-nya tidak sama dengan 2. Oh, yang ini. Kemudian penyebut yang kedua. Penyebut yang kedua itu ada x plus 3. X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka x-nya tidak boleh sama dengan minus 3. Jadi untuk yang bagian ini, itu adalah syarat dari penyebut. Karena dia pecahan harus mempunyai syarat. Dengan lebih tepatnya ya nggak kepakai, karena yang kita cari cuma perkalian x kuadrat plus 3x per 4x min 8 dikali 4 min 2x per x plus 3. Bisa dipahami? Oke, Kak. Makasih. Lanjut kita ke nomor 63. Nah, ini kayaknya kemarin sempat sudah nih di tambahan soal yang dari saya. 5 pangkat 4022 dikurang 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4020 dikurang 5 pangkat 4016. Ini materinya namanya eksponen atau bilangan berpangkat. Jawabannya berapa ya? Atau masih ingat sifat-sifat pangkat? Dikali ditambah, Kak. Dikali ditambah. Oke, sifat-sifat pangkat. Kalau pangkatnya dikali A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya jadi ditambah. Kalau dibagi? Dikurang. Dikurang. Jadinya A pangkat M kurang N. Kalau dipangkatin, pangkatnya jadi Kali, Kak. dikali M kali N. Oke, 5 pangkat 4022 dikurang 5 pangkat 4018. Itu difaktorkan caranya. 5 pangkat 4022 dikurang 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4020 dikurang 5 pangkat 4016. Sama dengan pemfaktorannya kemarin gimana? Ke pangkat terkecil, Kak. Pangkat 4018. kecil dikeluarkan. Yang Ya. bagian atas ada 5 pangkat 4018. Yang kecil kita keluarkan. Maka sisanya dari 4018 biar jadi 22. Berarti 5 pangkat 4. dikurang 5 pangkat 4018 dikali berapa biar hasilnya dia sendiri? 1. 1. Yang bawah pangkat yang kecil juga kita keluarkan. Berarti 5 pangkat 4016. dikali 5 pangkat 4. 4 dikurang 1. Red yang sama ya. Hasilnya tinggal 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4016. Pangkat dibagi, berarti tadi Kurang. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 2. 2. Sama dengan 25. 25. Yang E. Bentar, saya nyalain kipas panas. Bisa ya nomor 63? Cukup nomor 63? Bisa. Oke, lanjut kita ke nomor 64. Ini bentuk akar. Bentuk akar 12 plus 2 akar 27 dapat diubah menjadi bentuk akar itu kelas 9. Jadi di sini ada sifat
akar, kalau misalkan ada akar A ditambah B ditambah 2 kali akar AB, itu adalah hasilnya akar A ditambah akar B. Kalau misalkan dia dikurang, akar dari A plus B dikurang 2 akar AB, itu sama dengan akar A dikurang akar B. Artinya gimana? Dua bilangan kalau ditambah hasilnya yang di depan, kalau dikali hasilnya yang di belakang. Tapi catatannya di depannya ini harus angka 2. Nggak boleh angka selain 2. Nah, nomor 64 kita punya akar 12 ditambah 2 akar 27. Karena depannya ini sudah 2, berarti hasilnya berapa? Kalau ditambah hasilnya 12. Kalau dikali hasilnya 27. Bilangannya berapa sama berapa? 3 sama 9, Kak. 3 sama 9, betul. Berarti di sini dirubah menjadi 9 plus 3 atau 3 plus 9 boleh. Ditambah 2 kali 9 kali 3. Sudah sesuai bentuknya, A plus B ditambah 2 akar AB. Berarti hasilnya adalah akar 9 ditambah akar 3. Akar 9 berapa? 3. 3 ditambah akar 3. Jawabannya yang D. Sembilannya sebagai A, 3-nya sebagai B. Begitupun di sini. Abraham Kemal sudah hadir? Ariel Greni? Kevin? Nasia? Ricci? Hadir, Kak. Oke, siapa lagi nih yang baru? Bentar ya, saya absen dulu. Kevas? Putri Yolanda? Devia? Dinda Amaris? Ada siapa lagi? Tiar? Bima belum ada? Cik, Bima kemana Cik? Wah, nggak tahu dah tuh, Kak. Oke, kita lanjut nomor 65. Kalau ada yang mau ditanya nanti langsung aktifkan speakernya ya. Nomor 65 diambil dari UTBK tahun 2020. Fungsi R didefinisikan oleh R A plus B kali C dikurang D. Nah, itu bacanya tandanya suka-suka yang bikin soal aja lah. Sama dengan min D plus C dibagi min B dikurang 2A. Yang ditanya adalah nilai R 3364. Jadi kita punya rumusnya itu R dalam kurungnya A plus B dikali C dikurangi D sama dengan
min D ditambah C dibagi min B dikurang 2A. Sedangkan soalnya itu R 3 ditambah 3 dikali 6 dikurangi 4. Artinya apa? 3 yang di depan sebagai A, yang di tengah sebagai B, 6-nya sebagai C, 4-nya sebagai D. Masukkan ke rumus yang diminta, yaitu min D, berarti min 4. Ditambah C-nya 6, dibagi min B, berarti min 3, dikurang 2A, 2 kali 3. Sama dengan min 4 ditambah 6. Kita hitung dulu yang dibagi ya. Jadi di sini 6 dibagi min 3 itu kita hitung dulu. Maka hasilnya adalah min 4 ditambah minus 2 dikurangi 6. Sama dengan? Min 12. Min 6. 12, oke. Ya, itu langsung. Gampang sekali soalnya. Kalian bisa sendiri sebenarnya. Sudah paham? Nomor 66. Nomor 60, nomor 65 maksudnya. Kita ke nomor 66. Titik di bawah ini yang tidak berada di dalam daerah penyelesaian 4x min 3y plus 12 lebih besar sama dengan 0 adalah? Nah ini ada, kalau ada soal kayak gini, cara mengerjakannya ada dua cara. Cara yang pertama, itu menggunakan grafik. Jadi kita gambar. Cara yang kedua, itu kita substitusi titiknya ke persamaan. Substitusi titik ke persamaan, artinya dicobain satu-satu opsinya 1,5 sebagai X, Y, masukkan ke persamaan, hasilnya benar nggak lebih besar dari 0. Seperti itu. Nah, yang ditanya adalah titik di bawah ini yang tidak berada. Kita gunakan cara satu terlebih dahulu. Akan memakai grafik. Di sini graf 4x min 3y plus 12 lebih besar sama dengan 0. Atau min plus 12-nya bisa saya pindah. 4x min 3y lebih besar sama dengan minus 12. Kalau x-nya 0, dapat y-nya adalah 12 bagi min 12 bagi min 3, 4. Kalau y-nya yang 0, y-nya 0, min 12 bagi 4, min 3. Jadi titiknya ada 0,4 sama min 3,0. Kita gambarkan ke grafiknya. Sumbu X, sumbu Y, 0,4 min 3,0, grafiknya seperti ini, kurang lebih. 4X min 3Y plus 12 lebih besar 0, maka arsirannya adalah mendekati 0, berarti ada di bawah. Saya pakai yang kuning. Ini daerah penyelesaiannya. Kemudian kita lihat opsinya. Yang pertama 1,5. 1,5 itu ada di penyelesaian grafiknya. Karena 1,5 ada di sini. Dia semakin ke atas. 0,2 juga ada karena 2-nya di bawah 4.
min 1,4. Min 1,4. Harusnya 4 itu sejajar dengan sini, tapi min 1 ada di sini. Kayaknya sepertinya bukan. Min 2, min 1. Min 2, min 1 di bawah. Betul ya. Min 2, min 1 ada di dalam daerah penyelesaian. Min 3, min 3. Min 3, min 3 ada di bawah juga. Jadi jawabannya yang tidak berada di dalam itu adalah yang min 1,4, yang C. Itu kalau cara 1. Kalau cara 2, substitusikan titiknya, maksudnya begini, kalau misalkan titik A itu nilainya adalah 1,5, maka kita masukkan menjadi 4 kali 1 dikurang 3 kali 5 ditambah 12 lebih besar sama dengan 0. 4 min 15 plus 12 lebih besar dari 0. 4 min 15 ditambah 12 hasilnya adalah 1. 1 lebih besar dari 0, itu benar. Kemudian kita coba yang C langsung, yaitu min 1,4. Artinya 4 kali min 1 dikurang 3 kali 4 ditambah 12 lebih besar dari 0. Min 4 min 12 plus 12 lebih besar dari 0. Min 16 min 4. Min 4 lebih besar dari 0, ini salah. Makanya kalau salah dia tidak berada di grafik. Saya mau ditanya nomor 66. Dia ada 2 cara. Cukup? Nomor 66? Cukup, Kak. Oke. Kita ke nomor 67. Nomor 66 itu apa ya? Materinya itu tentang program linier ya. Nomor 67. Nah, nomor 67 ini tentang komposisi fungsi. Jika fx di situ terbagi 3, ada x plus 3 untuk x lebih kecil sama dengan min 1, ada x kuadrat plus 2x plus 3 untuk min 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 3, dan yang terakhir 20 min x untuk x-nya lebih besar 3. Pertanyaannya adalah f komposisi f min 2. Jadi ada 3 kali komposisi. Boleh dicoba dulu, silahkan. Kira-kira hasilnya berapa? F dalam kurung F dalam kurung F minus 2. Sama dengan yang pertama, minus 2. Minus 2 itu berarti ada di fungsi yang pertama, yaitu x plus 3. Karena di sini x-nya lebih kecil dari min 1, min 2-nya termasuk. Maka di sini ada f dalam kurung f dalam kurung x plus 3. Nah, kita ganti x-nya dengan minus 2. Berarti f dalam kurung min 2 plus 3 sama dengan f dalam kurung f1. Kemudian 1
1 itu berarti ada di yang kedua, X kuadrat plus 2X plus 3. Di sini nilai X-nya di antara min 1 sampai 3. Maka jadinya F dalam kurung X kuadrat plus 2X plus 3. Di mana X-nya kita ganti dengan 1. Berarti F 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 3. Sama dengan F 1 plus 2 plus 3. Sama dengan F6. Nah, untuk F6 sendiri, dia ada di fungsi yang ketiga, yaitu 20 min X. Untuk X-nya lebih besar 3. Maka sama dengannya 20 min X. X-nya kita ganti dengan 6. Berarti 20 min 6 sama dengan 14. Jawabannya yang A. Ada yang mau ditanya nomor 67? Tidak, Kak. Bisa dipahami? Bisa dong. Alhamdulillah. Salah ya. Lanjut. Lanjut. Nomor Ntar dulu lagi nyatet. Oh ya ya ya, maaf maaf. Sudah, Hel? Udah Kak, udah. Oke, nomor 68 itu tentang matriks. Soalnya diambil dari UTBK tahun 2020. Diketahui matriks A min 3, 4, X plus 1, min 4. Jika matriks A adalah matriks singular, maka nilai X adalah titik-titik. Nah, di sini matriksnya katanya matriks singular. Apa itu matriks singular? Determinannya 0. Determinannya 0, betul. Determinan sama dengan 0. Nah, kalau misalkan saya punya matriksnya itu A, B, C, D, maka determinan matriks A rumusnya apa? AD min BC. Oke, silakan dicoba. Cari dulu determinan matriks A-nya, kemudian disama denganin 0. Min 3-nya A, 4-nya B, X plus 1-nya C, min 4-nya D. Masukkan ke rumusnya AD min BC sama dengan 0. Berapa, Ci? Sabar, Kak, sabar. Ini min 2. Min 2 bukan sih? Min 2. Min 2 kurang tepat. 2. 2 apa min 2? Ya, betul, 2. Oh, 2. AD berarti min 3 kali min 4 dikurang BC dikurang 4 kali X plus 1 sama dengan 0. 12 min 4X min 4 sama dengan 0. 8 min 4X sama dengan 0. Min 4X sama dengan minus 8, maka X sama dengan 2. Jawabannya yang Depok. Gampang-gampang ya, Pas?
Enggak. Enggak. Jadi matriks singular selain determinannya 0, dia juga tidak punya inverse ya. Tidak punya inverse. Cukup 68? Ada yang mau ditanya? Devi ya? Enggak ada, Kak. Tiar? Nggak ada, Kak. Tasya? Oke, lanjut ke nomor 69. Nomor 69 tentang peluang. Coba dicoba dulu nomor 69. Misalkan A dan B adalah suatu kejadian jika diketahui peluang A gabung B sama dengan 3/4, peluang A komplement sama dengan 2/3, dan peluang A irisan B sama dengan 1/4. Maka peluang B sama dengan titik-titik. Saya kasih materinya terlebih dahulu ya. Komplement. Biasanya dilambangkan dengan pangkat C. Itu didapat dari 1 dikurang peluang A. Kemudian ada gabungan 2 kejadian. Gabungan 2 kejadian dirumuskan dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jadi bagaimana nomor 69? Cari dulu peluang A-nya, kemudian masukkan ke rumus gabungan 2 kejadian, maka nanti didapat peluang B. Bisa dicoba terlebih dahulu, silahkan. Bisa, Kak. Oke, ditunggu ya. Ada yang sudah dapat jawabannya? 2/3 bukan, Kak? Berapa? 2/3. Iya, betul. 2/3. Oke. Yang lain? Dapat? Pertama, peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Peluang A komplementnya 2/3. 2/3 sama dengan 1 dikurang peluang A. Berarti peluang A-nya adalah
1 dikurang 2/3. Samakan penyebutnya, 1 itu 3/3, berarti dapatnya 1/3. Kemudian masukkan ke rumus yang kedua, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Peluang A gabungan B-nya sudah dapat 3/4 sama dengan peluang A-nya 1/3 ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B-nya 1/4. 3/4 ditambah 1/4 dikurang 1/3 sama dengan peluang B. 3/4 tambah 1/4 itu 4/4, 1 ya. 1 dikurang 1/3 sama dengan peluang B. Jadi peluang B-nya adalah 2/3. Jawabannya yang D lagi. Paham? Nomor 69 peluang? Paham, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain? Ahyar? Enggak, Kak. Novel? Enggak, Kak. Lanjut ya. Silakan dicoba nomor 7. Ini udah belum? Rahel, nulisnya sudah belum, Hel? Atau yang lain? Apa Kak? Sudah selesai nulisnya? Udah sih. Oh, udah. Bisa dilanjutkan kita? Nomor 70. Silakan dicoba dulu. Materinya tentang perbandingan. Atau nanti masuknya ke SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV. Silakan dicoba dulu ya. Perbandingan umur Cynthia banding Rosa banding Indah adalah 5/4/6. Jika Indah 4 tahun lebih tua dari Rosa, maka total usia mereka adalah titik-titik tahun. Ada yang sudah dapat?
Berapa tahun total usia dari Cynthia, Rosa, dan Indah? 30 bukan, Kak? Saya nyoba-nyoba. 30, nyoba-nyoba. Iya. Nyoba gimana tuh? Iya. 30. Nah, 30. 30. Oke. 2 orang menjawab 30, yang lain? Oke, kita cek ya. Cynthia, saya singkat S, banding Rosa, R, banding Indah, I, itu perbandingannya adalah 5:4:6. Di situ Indah 4 tahun lebih tua dari Rosa. Jika Indah 4 tahun lebih tua dari Rosa, berarti di sini yang kita pakai Indah sama Rosa. Yang pertama, kalau Indah banding Rosa, Indah banding Rosa, itu berarti 6:4. Kemudian kalimat kedua, jika Indah 4 tahun lebih tua dari Rosa, artinya Indah itu berarti R plus 4 per R sama dengan 6/4. Lalu kita kali silang, 4R plus 16 sama dengan 6R. 16 sama dengan Indah ruas, jadinya 6R dikurang 4R. 16 sama dengan 2R, maka Rosa umurnya adalah 8. Rosa 8 berarti si Indah berapa tuh? Atau nggak usah dicari satu-satu, langsung masuk ke total usia. Total usia berarti perbandingannya tadi 5:4:6. Berarti 5 plus 4 plus 6 dibagi, karena Indahnya 4 tahun lebih tua, berarti dibagi 4, terus dikali si umur Rosa. Sorry, kok dibagi 4? 4 di bawah ini dari umurnya Rosa ya, perbandingannya Rosa. Karena yang didapatkan kita adalah umurnya Rosa. Dikali 8, berarti 5 coret. Betul, jawabannya 30. Yaitu yang A. Empat ini perban Rosa. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanya, silakan. Cukup ya nomor 70? Kita lanjut ke nomor 71. Ade melakukan percobaan dengan menimbang beberapa bola sebagai variabel X jika dari hasil penimbang berat bola tidak pernah lebih dari 261 gram dan tidak pernah kurang dari 239 gram. Maka berat bola tersebut dinyatakan dalam bentuk harga mutlak. Ini materinya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Karena
namanya pertidaksamaan pasti ada lebih besar sama lebih kecil. Yang pertama, kalau misalkan ada mutlak dari AX plus B lebih besar sama dengan C. Nah, ini bisa pakai sama dengan atau enggak. Nanti caranya sama. Maka hasilnya akan ada dua. Yang pertama, ada AX plus B. Kak, Ya, maaf, Kak. Boleh pelan-pelan nggak, Kak? kenapa? Pelan-pelan, Kak. Oke, Saya agak pelan dikit gitu. ya. Kalau ada mutlak AX plus B lebih besar sama dengan C, jadi lebih besarnya itu bisa pakai sama dengan, bisa juga enggak. Penyelesaiannya nanti ada dua. Yang pertama AX plus B lebih besar dari C, atau yang kedua AX plus B kurang dari C. Sama dengan ya. Kemudian bentuk pertidaksamaan yang kedua, kalau mutlak AX plus B kurang dari sama dengan C, maka penyelesaiannya adalah min C lebih kecil dari AX plus B lebih kecil dari C. Ini materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Silakan dicoba terlebih dahulu nomor 71. Karena opsinya pertidaksamaannya ada lebih besar atau lebih kecil, diteliti kalimat per kalimatnya, nanti ketemu bentuk mutlaknya. Di sini bolanya sebagai X ya. Ada yang sudah dapat? Evas dapat sudah? Putri? Belum, Kak. Karen? Rahel? Iya, Kak. Sudah dapat? Salwa? Iya, Kak. Apa jawabannya? Ade melakukan percobaan dengan menimbang beberapa bola sebagai variabel X. Jadi di sini bolanya sebagai X. Jika dari hasil penimbang berat bola, nah itu berarti X, berat bola tidak pernah lebih dari 261 gram. Tidak pernah lebih. Artinya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti X lebih kecil sama dengan 261. Dan tidak pernah kurang dari 239. Artinya apa? Lebih besar dari 239.
besar. Oke, berarti ada X lebih besar dari 239. Nah, X lebih kecil 261, X lebih besar 239. Kalau kedua persamaan ini kita gabungkan, maka akan menjadi 239 lebih kecil dari X lebih kecil dari 261. Betul? Betul. Kira-kira jawabannya yang mana? 239 lebih kecil X lebih kecil 261. Dia memenuhi materi. Dia memenuhi tanda yang lebih besar dari atau kurang dari dengan opsi jawaban X-nya yang ada di tengah-tengah seperti ini. Lebih besar. Kalau yang AX plus B lebih besar C, jawabannya ada dua. Kita ketemunya 239 lebih kecil dari X lebih kecil dari 261. Itu setaranya dengan yang ini. Min C lebih kecil dari AX plus B lebih kecil dari C. Tapi di sini kan masih AX plus B. Nah, maksudnya dari option A, B, C, karena di sini tandanya lebih kecil, otomatis option A salah, D pun salah, apalagi si E. B, oh ini pakai sama dengan, berarti B juga salah karena dia nggak pakai sama dengan. Jadi jawabannya yang C. Kenapa yang C? Kita coba jabarkan. Mutlak X min 250 lebih kecil sama dengan 11. Mutlak AX plus B lebih kecil sama dengan C. Hasilnya min C, berarti min 11 lebih kecil dari AX plus B. Berarti X min 250 lebih kecil dari 11. Nah, minus 250-nya pindah ke kanan dan ke kiri, maka jadi plus. Sehingga min 11 plus 250 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 11 plus 250. Yang ini hasilnya 239 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 261. Ketemu jawabannya. Setelah dibuktikan. Bisa dipahami? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyain. Sudah? Ada yang mau ditanya atau enggak? Nomor 71. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 72. Silakan dicoba terlebih dahulu. Materinya tentang materi di kelas 8, yaitu perbandingan berbalik nilai.
Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, maka agar pembangunan gedung selesai tepat waktu diperlukan pekerja tambahan sebanyak titik-titik pekerja. Silakan dicoba terlebih dahulu. Perbandingan berbalik nilai ya. Dua lima bukan, Kak? 25. Yang ditanya Tambahan. pekerja tambahan ya? Iya. Bukan. Bukan mau. 100. Bukan. 100. Iya. Ya, 100 jawabannya. Jadi di sini ada pekerjaannya direncananya 30 hari oleh 25 pekerja. Oke, kita jabarkan 30 hari ya 25 pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari. Nah, di sini dia dikerjakan 20 hari. Berarti sisa harinya berapa? 10. Sisa 10. 10 hari. Sisa 10 hari ini dia masih 25 pekerja. Kemudian pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada suatu hal. Nah, dari sisa 10 hari ini dihentikan 8 hari. Berarti sisa harinya sisa 2 hari. Nambah berapa pekerja? Kita bikin X pekerja, gitu ya. Nah, karena di sini perbandingan berbalik nilai, maka yang 10 hari 25 pekerja, yang 2 hari nambah berapa pekerja? Berarti 10/2 hari sama dengan pekerja sama pekerja. Karena berbalik nilai maka X-nya di atas. X per 25. Sehingga kita kali silang 2X sama dengan 250. Maka X-nya sama dengan 250 bagi 2, 125. Nah, awalnya kan ada 25 pekerja ya. Dia dapatnya 125, berarti nambah 100 pekerja. Karena yang ditanya adalah pekerja tambahan. Jadi di sini X itu total pekerja. Maka pekerja tambahan sama dengan 125 dikurang 25 sama dengan 100 pekerja. Jawabannya yang D.
Ada yang masih bingung? Bisa dipahami nomor 72? Siapa? Bisa Kak, bisa. Cukup? Lanjut ke nomor 73. Silakan dicoba. Pak Andi rutin meminum suplemen kesehatan setiap hari. Dalam satu hari, Pak Andi meminum 2 kapsul. Satu botol berisi 50 kapsul. Jika suplemen kesehatan mulai diminum tanggal 20 Februari 2021, maka hari terakhir Pak Andi meminum suplemen tersebut adalah tanggal titik-titik. Silakan dicoba terlebih dahulu. 17 Maret, bukan Kak? 17 Maret. Ya, Ada 17. yang lain dapatnya berapa? Sama atau beda? 16, Kak. Berapa? 16. 16 Maret. 16. Nah, 16 Maret atau 17 Maret? Oke, kita bahas ya. Pak Andi meminum 2 kapsul setiap harinya. Satu botol isinya 50 kapsul. Jadi kita cari dulu banyak hari. N hari. Didapat dari mana? 50 kapsul. Satu botolnya. Dibagi 2 kapsul setiap dia minum dalam satu hari. Maka dapatlah 25 hari. Awal minum tanggal 20 Februari 2021. Bulan Februari tahun 2021, kalender sampai tanggal berapa? 28. 8. Berarti 20 Februari sampai 28 Februari ada berapa hari? Ada 9 Kak. Oh ya, lupa hitung 20-nya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 20-nya dihitung. Jadi ada 9 hari. Maka kurang 16 hari itu ada di bulan Maret. Jadi yang 16 hari itu ada di bulan Maret. Berarti terakhir tanggal 16 Maret 2021. Bisa dipahami? Bisa Kak, tadi lupa ngitung 20-nya. Nah, jangan dilupain, kasihan. Oke, kita ke nomor 74 ya. 74, statistik
Silakan dicoba yang mana dulu? Dicoba dulu. Yang mana jawabannya? Ada rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70 dengan median 71 dan modus 74. Otomatis datanya terurut dari yang paling rendah ke paling tinggi. Semua nilai di ulangan merupakan bilangan asli, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P itu jangkauan nilai ulangan siswa, Q itu 14. Statistik saya ulas sedikit, ada rata-rata, itu jumlah data dibagi banyak data. Kemudian ada median. Median itu nilai tengah. Lalu ada modus. Nilai yang sering muncul. Terakhir ada jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Nah, silakan dicoba dulu. Ada yang sudah dapat? Berapa dapatnya? B bukan, Kak. Yang mana? Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70. Oke, datanya ada 5. Saya misalkan datanya itu ada X, Y, medianya 71, ini median 71. Kemudian modus 74, berarti 74-nya ada 2. Rata-ratanya 70. Yang pertama berarti ada X plus Y plus 71 plus 74 plus 74 per 5 sama dengan 70. X plus Y plus 71 plus 74 plus 74 sama dengan 5 kali 70, 350. Pindah ruas, maka didapatlah X plus Y-nya adalah 131 ya.
Kemudian jangkauan. P di sini adalah jangkauan nilai ulangan siswa. Jangkauan sendiri tadi ada data terbesar dikurang data terkecil. Nah, berarti saya bikin seperti ini, misalkan di sini data terkecilnya, di sini data terbesarnya. Data terkecilnya kita menyisakan X plus Y sama dengan 131. X plus Y per 2 sama dengan 131. Sorry. X plus Y sama dengan 131. Kalau dibagi 2, berarti X plus Y per 2 itu sama dengan 131 bagi 2 itu berapa? 65,5 ya. Karena kita akan mencari nilai X sama Y-nya, maka di sini kita bagi 2. Hasilnya 65,5. Sedangkan yang diminta itu adalah bilangan asli, X, Y-nya. Jadi di sini akan ada 2 kemungkinan. Untuk minimal, kalau misalkan nilai X-nya naik, nilai X saya bikin naik, maka nilai Y-nya dia akan turun. Sehingga kalau nilai X-nya naik, berarti jadi 60, berapa? 60, sorry, kebalik. X-nya kita bikin turun, Y-nya kita bikin naik. Dari 65,5, X-nya kita bikin turun, itu ada 65. Y-nya kita bikin naik, berarti 66. Kemudian untuk maksimal, di sini medianya udah 71. Otomatis nilai Y maksimal itu adalah 70. Dia nggak bisa 71. Karena kalau Y-nya 71, maka nilai 71-nya akan ada 2, dia akan jadi modus. Sedangkan di soal modusnya 74. Jadi nilai Y maksimal itu adalah 70. Sehingga kalau nilai Y-nya maksimal 70, maka didapat nilai X-nya sama dengan 131 dikurang 70, maka X-nya sama dengan 61. Nah, jangkauannya tadi adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kita ambil 74 dikurangi X ketika data di minimum itu X-nya 65. Jangkauan. Yang pertama 74 dikurangi 65 itu menghasilkan 9. Atau kita pakai yang X-nya 61 dengan data maksimal dari Y. Berarti ada 74 dikurangi 61 menghasilkan 13. Sehingga untuk jangkauannya atau nilai P itu berkisar di antara 9 kurang dari P kurang dari 13. Dan Q-nya adalah 14. Jadi yang lebih tepat adalah P lebih kecil dari Q. Bisa dipahami?
sini X-nya saya bikin turun karena datanya X, Y, X-nya yang paling kecil ya. Ini artinya X-nya harus lebih kecil dari Y. Kak, boleh scroll ke atas gak? Soal ke atas yang mana? Mau lihat soalnya. Mau Mau lihat dipoto. soalnya boleh. Udah Kak, makasih. Oke. Cukup? 74? Cukup, Kak. Oke, kita ke nomor 75 ya. Tanggung. Pada segitiga X, Y, Z berikut, XW sama dengan WY sama dengan WZ. Berapakah nilai dari 2A? XY sama dengan WY sama dengan WZ. XY. XW-nya ini XW sama dengan WY sama dengan WZ. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari 2A? Kalau saya bikinkan segitiganya XWZ, XWZ berarti didapat segitiga sama kaki, karena XW sama WZ itu sama. Di sudut X ada nilai A. Sudut W, sudut W-nya berapa ya? Di sini ada XYW 20, sedangkan XWZ 40. Sudut W di sini adalah 2 kali dari sudut Y. Berarti sudut W-nya 2 kali 20. Sudut Y-nya berapa? Sudut Y 60 ya. Sudut Y itu total di sini. 2 kali 60, maka sudut W-nya adalah 120 derajat. Ini 120. Z itu akan sama dengan A. Segitiganya ini sama kaki, berarti 2A. Atau saya jabarkan jumlah sudut segitiga A plus 120 sama dengan 180 karena jumlah sudut segitiga. 2A sama dengan 60. Jawabannya yang D. Ada yang mau ditanya? Oke, cukup ya untuk intensif hari pertama. Bahas kuantitatif persiapan 6. Kita sampai di nomor 75. Nanti yang penalaran kuantitatif sama nomor 76 silakan dicoba terlebih dahulu. Nanti semoga kita ketemu offline, kita bahas di kelas untuk selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai nomor 75 terlebih dahulu untuk kelas C sama kelas D. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak.